Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Di video kali ini saya akan membahas Realme C15. Smartphone ini sudah saya gunakan selama 2 minggu dan saya menemukan beberapa poin yang bisa dibilang menarik dari Realme C15 dengan harga jual hampir 2 juta rupiah, lebih tepatnya 1.999.000. Apakah Realme C15 ini memang layak dibeli, yang dimana smartphone ini sangat mengandalkan kapasitas baterainya? Realme C15 menjadi smartphone pertama dari Realme yang membawa kapasitas baterai besar, yaitu 6000 mAh, dan itu menjadi poin utama penjualan smartphone ini. Dan daya tahan baterainya sungguh sangat bisa diandalkan. Pemakaian santai saya bisa tembus 3 hari lebih, menghasilkan screen on time 9 jam 43 menit dengan menyisakan kapasitas baterai 5%. Selama hampir 3 hari pemakaian, smartphone ini saya gunakan untuk main game Mobile Legends selama 2 jam, menggunakan Google Map di atas 1,5 jam, dan lebih dominan menggunakan WhatsApp. Sisanya sesekali buka Instagram, nonton YouTube, dan browsing. Pengisian daya baterai sudah menggunakan pengisian daya cepat 18 watt. Membutuhkan waktu 3,5 jam untuk mengisi kapasitas baterai hingga penuh. Tapi yang menjadi poin kekurangan yang menurut saya, pengisian daya baterai masih menggunakan port micro USB. Smartphone keluaran pertengahan tahun 2020 di harga 2 juta masih menggunakan micro USB, seperti kayak kurang kekinian banget sih menurut saya. Dikarenakan Realme C15 membawa kapasitas baterai yang besar, maka dari itu Realme menyematkan reverse charge, yang artinya smartphone ini bisa dijadikan power bank untuk mengisi smartphone ataupun gadget lain. Dengan catatan kamu harus punya konverter tambahannya. Dikarenakan kapasitas baterai yang besar juga, jadi ya nggak heran ya bila bodi Realme C15 terlihat sedikit gemuk dibandingkan produk smartphone Realme lainnya. Tapi ini tenang aja, saat menggunakan ataupun menggenggam smartphone ini masih terasa nyaman. Alasannya bodi Realme C15 masih terasa padat ataupun tidak kopong lah. Jadi feel solid itu masih terasa. Back cover menggunakan bahan plastik terlihat lebih fresh dengan modul kamera mengotak dan finishing bertekstur untuk mengurangi licin dan kotor akibat sidik jari. Serta dengan desain 3 buah bangun datar. Tersedia juga sensor sidik jari yang berguna untuk membuka layar smartphone terkunci. Cara lain juga bisa memanfaatkan sensor pemindai wajah dari kamera depan. Di bagian depan, Realme C15 membawa layar seluas 6,5 inch dengan model Pony Deodrop. Panel IPS yang disematkan mampu memberikan warna tidak terlihat pucat. Tapi tampilan layar kurang terlihat tajam dikarenakan resolusi layar masih HD+, dan ini memiliki keuntungan sedikit mengkonsumsi daya baterai dibanding layar Full HD+. Keuntungan lainnya dari layar HD Plus bisa lebih meringankan kinerja prosesor. Walaupun begitu, pemilihan chipset MediaTek Helio G35 menurut saya kurang tepat karena kurang powerful sih. Apalagi harga jual smartphone ini hampir 2 juta. Ini nggak seperti smartphone Realme saat pertama kali hadir di Indonesia, yang dimana seingat saya itu selalu memberikan smartphone dengan harga murah tapi performanya terbilang mumpuni. Memang dari segi performa masih bisa diandalkan, baik buka aplikasi sosial media, nonton YouTube, atau bermain game. Tapi ya jangan heran bila respon kurang cepat saat buka aplikasi atau menu-menu pada game. Saya tidak akan memaksakan main PUBG di smartphone ini. Walau game tersebut bisa dijalankan, tapi saya yakin kurang nyaman dimainkan. Kalau kamu memang orangnya serius di game tersebut atau game-game sekelasnya lah, tapi budget kamu di bawah 2 juta, saran saya mending beli smartphone lain dengan performa lebih unggul. Misalnya nih, ada Realme 5i, Realme C3, atau dari brand lain, Redmi 9. Jadi di video ini saya coba main game PES 2020. Game ini bisa berjalan lancar loh pada settingan medium. Game selanjutnya Mobile Legends, dan sini saya nggak tahu kenapa yang namanya frame drop ataupun lag sebentar saja pasti akan terjadi baik pada pengaturan medium ataupun low. Kejadian itu bisa muncul beberapa kali dalam satu pertandingan, kadang mengganggu ya kadang juga tidak. Di sektor kamera, Realme C15 membawa 4 buah kamera belakang. Hanya lensa utama 13 megapiksel dan lensa ultrawide 8 megapiksel yang berguna buat saya. Sisanya 2 megapiksel sebagai lensa retro yang sampai sekarang belum dapat fungsinya, dan 2 megapiksel sebagai lensa BW menurut saya nggak terlalu berguna.
Untuk bagian depan, Realme C15 hanya mengandalkan satu buah kamera beresolusi 8 megapiksel. Terkait kualitas foto, jujur nih, saya suka banget. Foto-foto di kondisi cahaya terang mampu menghasilkan foto dengan saturasi warna yang cerah, detailnya juga dapat, dan dynamic range juga bagus untuk smartphone di kelasnya ya. Ini hasil perekaman video dari kamera belakang Realme C15. Resolusinya Full HD+. Ya. Yang pertama, kita jaga kebersihan tangan kita dengan bersih minimal 20. Ini hasil perekaman video dari kamera depan ya, dalam di resolusi Full HD. Sama seperti smartphone Realme lainnya, Realme C15 masih menggunakan tampilan antarmuka Realme UI yang berjalan pada Android 10. Begitu juga urusan audio hanya mengandalkan satu buah speaker yang ditempatkan di sisi bawah bersama dengan port jack audio, mikrofon, dan port micro SD. Kualitas suara yang dikeluarkan ya menurut saya sih cukup saja. Masuk kesimpulan, Realme C15 bukan ditujukan untuk kamu yang mencari smartphone di harga 2 jutaan mementingkan yang namanya performa. Tapi Realme C15 ini ditujukan untuk kamu yang kerjanya lebih banyak ataupun full time di luar kantor ataupun di lapangan, seperti ojol ataupun debt collector dan sebagainya. Maka dari itu Realme memberikan poin, dan itulah yang poin menarik yang saya temukan di smartphone ini, yaitu daya tahan baterai yang lama berkat kapasitas baterainya 6000 mAh, didukung fast charging 18 watt, dan hasil foto dari kamera belakang dan depan terbilang bagus untuk smartphone di kelasnya. Ya, kalau saya pribadi, karena kerjaan saya di dalam kantor, saya nggak akan beli smartphone ini menjadi daily driver saya. Ya, saya akan beli yang lain, misalkan Realme 5i ataupun Realme C3. Kalaupun dari brand sebelah ada Redmi 9. Walaupun kapasitas baterai ketiga smartphone itu 5000 mAh,
ya masih cukup mendukung ataupun menemani aktivitas saya sehari-hari. Oke, itu aja yang bisa saya bahas di video ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan mohon maaf bila ada kekurangan. Punya kritik saran jangan ragu menulisnya di kolom komentar di bawah. Like jika kamu suka video ini dan jangan lupa juga subscribe buat kamu yang belum subscribe. Ayo dong tekan tombol subscribe lalu aktifkan bel notifikasinya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit. Bye.